لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat sekalian rahimakumullah, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian dengan judul 16 amalan di bulan Zulhijjah. Sebagaimana yang kita paham, bulan Zulhijjah adalah salah satu bulan yang utama dalam 12 bulan, maka di dalamnya ada amalan-amalan yang disunahkan, yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita simak satu persatu. 16 amalan di bulan Zulhijjah terbagi dalam beberapa periode. Periode pertama adalah sebelum dan di bulan Zulhijjah ada dua amalan. Pertama adalah memperbanyak amal soleh, dan yang kedua menunaikan haji. Untuk yang pertama, memperbanyak amal soleh, kita memaklumi, mengingat Zulhijjah ini adalah bulan haram, bulan yang mulia, dan para mufassirin di antaranya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyatakan Allah menjadikan perbuatan dosa yang dilakukan di dalam bulan haram ini lebih besar. Demikian pula Allah pun menjadikan amalan sholih dan ganjaran yang didapatkan di dalamnya lebih besar pula. Ini adalah sebuah anjuran umum di bulan haram, di antaranya bulan Zulhijjah, untuk kita memperbanyak amal soleh, memperbanyak amal kebaikan dalam rangka mengisi bulan yang mulia ini. Ini dilakukan semenjak bulan Zulqa'dah, di bulan Zulhijjah, sampai nanti ketemu dengan bulan Muharram. 3 bulan berturut-turut merupakan bulan haram, bulan yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Begitupun semenjak sebelum Zulhijjah masuk sampai Zulhijjah ini kita memasuki di dalamnya ada amalan yang utama, yakni menunaikan ibadah haji. Bagi para sahabat, bagi para saudara, kerabat kita yang sudah berangkat menunaikan haji, alhamdulillah, barakallahu lakum. Dan Allah Subhanahu wa taala lewat sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjanjikan keutamaan yang besar bagi orang yang menunaikan ibadah haji. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, naral jihada afdalul amal. Afala nujahid?" Wahai Rasulullah, kami memandang bahwa jihad adalah amalan yang paling afdal. Apakah berarti kami harus berjihad? Maka Rasulullah menjawab, la, lakinna afdalul jihad hajjum mabrurun. Tidak perlu jihad. Jihad yang paling utama, paling afdal adalah haji yang mabrur. Ini adalah sebuah keutamaan yang besar, di mana di hadis lain Rasulullah juga memberikan kabar gembira berupa surga bagi orang-orang yang menunaikan haji dan hajinya menjadi mabrur. Ini periode pertama. Periode amal yang kedua dilaksanakan pada tanggal 1 sampai 9 Zulhijjah. Ada 3 amalan utama dalam periode ini, yaitu puasa sunnah di awal bulan Zulhijjah, memperbanyak takbir mutlak, dan bagi sahibul kurban makruh memotong rambut dan kuku dari awal Zulhijjah sampai hewan kurbannya disembelih. Mari kita simak satu persatu penjelasannya. Untuk puasa awal bulan Zulhijjah disebutkan dalam hadis dari Hunaidah bin Khalid dari istrinya, beberapa istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yasumu tis'a Zulhijjah. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam biasa berpuasa pada 9 hari
awal bulan Zulhijjah. Ini adalah hadis riwayat Imam Abu Dawud. Memang ada beberapa pendapat yang menyatakan bahwa Rasulullah tidak melakukan puasa di awal bulan Zulhijjah, hanya pada hari beberapa tertentu saja. Hanya pada hari tertentu saja. Tetapi secara umum adalah mengingat di dalam awal bulan Zulhijjah adalah awal yang utama, siang yang utama, maka tentu diperbolehkan untuk melaksanakan saum sunnah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala. Selanjutnya disunahkan dari tanggal 1 sampai 9 Zulhijjah adalah memperbanyak takbir mutlak. Yang dimaksud takbir mutlak adalah takbir yang tidak dipengaruhi oleh waktu dan tempat. Artinya boleh diucapkan di mana saja dan kapan saja, tidak tertentu waktunya, asalkan di tempat yang baik, di tempat yang memang selayaknya untuk mengucapkan takbir. Sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Wazkurullaha fi ayyamin ma'lumat ayyamul asr." Berzikirlah kalian pada Allah di hari-hari yang ditentukan, yaitu 10 hari pertama Zulhijjah. Wal ayyamul ma'dudatu ayyamut tasrik, dan juga pada hari-hari tasrik. Ibnu Umar dan Abu Hurairah pernah keluar ke pasar pada 10 hari pertama Zulhijjah, lalu mereka bertakbir, lantas orang-orang pun ikut bertakbir bersama mereka. Yang kelima adalah amalan tanggal 1 sampai 9 Zulhijjah atau sampai hewannya disembelih adalah tidak memotong rambut dan kuku, khususnya bagi shahibul kurban, bagi orang yang hendak berkorban. Rasulullah SAW bersabda, "Iza ra'aitum hilal Zulhijjah wa arada ahadukum ayyudhiya falyumsik an sa'rihi wa asfarih." Jika masuk bulan Zulhijjah dan salah seorang dari kalian ingin menyembelih kurban, maka hendaklah ia tidak memotong sedikit pun dari rambut dan kukunya. Hadis riwayat Muslim. Ini hukumnya sunnah. Jadi bagi orang yang mau berkorban, dianjurkan untuk tidak memotong rambut, semua yang namanya rambut, dan juga dianjurkan tidak memotong kuku sampai korbannya disembelih. Periode ketiga dalam amalan bulan Zulhijjah adalah periode tanggal 8 Zulhijjah, yakni kita disunahkan melaksanakan puasa tarwiyah. Disebutkan dalam hadis, "Saumu yaumat tarwiyati kafaratu sanah." Puasa pada hari tarwiyah 8 Zulhijjah akan mengampuni dosa setahun yang lalu. Ini disebut hadis. Tetapi oleh Imam As-Syaukani mengatakan bahwa hadis ini tidak sahih dan dalam riwayatnya ada perawi yang pendusta. Namun jika berpuasa karena mengamalkan keumuman hadis sahih yang menjelaskan keutamaan berpuasa pada 9 hari awal Zulhijjah, maka itu diperbolehkan. Wallahu a'lam. Periode ketiga adalah amal yang dilaksanakan pada tanggal 9 Zulhijjah. Ada 3 amal, yaitu puasa Arafah, memperbanyak doa di hari Arafah, dan memperbanyak takbir muqayyad. Untuk puasa Arafah, Rasulullah SAW bersabda, "Siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'alallah ayyukaffiras sanata allati qablahu wa sannata allati ba'dahu." Puasa Arafah, aku mengharapkan kepada Allah untuk menghapuskan dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Begitupun dalam rangka hari Arafah itu, kita disunahkan untuk memperbanyak doa dan zikir di hari Arafah. Rasulullah SAW bersabda, "Khairud du'ai du'a'u yaumi Arafah."
Sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Wa khairu ma qultu ana wan nabiyuna min qabli, dan sebaik-baik yang kuucapkan, yakni diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula diucapkan oleh para nabi sebelumku, adalah ucapan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini adalah amalan di hari Arafah, ada puasa dan kemudian memperbanyak doa dan zikir. Zikir terbaiknya adalah mengucapkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Selain doa dan zikir ini juga disunahkan pula untuk memperbanyak takbir, yakni disebut dengan takbir muqayyad. Takbir muqayyad yaitu takbir yang sudah ditentukan waktunya, yakni setelah sholat 5 waktu maupun sholat sunnah. Takbir muqayyad bagi orang yang tidak berhaji dilakukan mulai dari sholat subuh pada hari Arafah, yakni tanggal 9 Zulhijjah, hingga waktu asar pada hari tasyrik yang terakhir. Berarti tanggal 9, 10, 11, 12, 13 disunahkan untuk mengucapkan takbir, memperbanyak takbir. Adapun bagi orang yang berhaji dimulai dari sholat zuhur hari nahar, yakni tanggal 10 Zulhijjah, hingga hari tasyrik yang terakhir. Kita habis sholat, setelah zikiran, kita mengucapkan takbir, baik berjamaah maupun sendiri-sendiri. Bagaimana ucapan takbirnya? Ya, ini Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ini adalah takbir yang disunahkan untuk dibaca setelah sholat antara tanggal 9 sampai hari tasyrik terakhir. Kemudian amalan pada periode selanjutnya yaitu tanggal 10 Zulhijjah. Ada 3 amalan utama. Pertama adalah dilarang puasa karena itu adalah hari raya Idul Adha. Yang kedua adalah sholat Idul Adha. Dan yang ketiga penyembelihan kurban. Untuk dilarang puasa dijelaskan dalam hadis Abu Hurairah bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an siyami yaumaini, yaumil adha wa yaumil fitri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang dari puasa pada 2 hari raya, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Jadi kita jangan terlalu solih ya, mentang-mentang semangat puasa sunnah, Idul Fitri sama Idul Adha puasa. Ini tidak boleh, haram untuk berpuasa pada hari tersebut. Di hari tanggal 10 Zulhijjah kita disunahkan pula untuk sholat Idul Adha. Bahkan Rasulullah SAW sebagaimana disebutkan dalam hadis dari Ummu Atiyah, disebutkan bahwa Nabi SAW memerintahkan kepada semua umat muslim pada saat sholat id, yakni Idul Fitri ataupun Idul Adha, agar mengeluarkan para gadis yang baru beranjak dewasa dan wanita yang dipingit, yang biasanya tidak keluar diminta untuk keluar. Begitu pula wanita yang sedang haid. Namun beliau memerintahkan pada wanita yang sedang haid untuk menjauhi tempat sholat. Maksudnya apa ini? Rasulullah meminta, mengajak, menganjurkan kepada semua umat muslim, baik yang sholat maupun tidak sholat, untuk keluar rumah berkumpul pada hari raya Idul Adha. Bagi yang sholat melaksanakan sholat, yang tidak sholat tetap menjaga jarak dan mereka ikut berkumpul dalam satu majelis tersebut. Amalan pada tanggal 10 Zulhijjah juga yang utama adalah penyembelihan kurban. Sebagaimana disebutkan dalam surah Al-Kautsar ayat 2, fasholli li rabbika wanhar. Maka dirikanlah sholat
karena Tuhanmu dan berkorbanlah. Untuk tata cara kaifiyah kurban kita akan bahas di lain kesempatan insya Allah. Periode yang terakhir amalan dalam bulan Zulhijjah adalah periode hari tasyrik, yakni tanggal 11, 12, 13 Zulhijjah. Ada 4 amalan di dalamnya, yakni dilarang puasa, penyembelihan korban, memperbanyak takbir, dan memperbanyak doa sapu jagat. Terkait larangan puasa di hari tasyrik disebutkan dalam hadis dari Nubaisah Al-Huzaili, ia berkata, Rasulullah SAW bersabda, ayyamut tasyriki ayyamu aklin wa surbin. Hari tasyrik adalah hari makan dan minum. Artinya tidak boleh puasa pada hari tersebut. Sehingga di bulan Zulhijjah ini ada 4 hari di dalamnya haram untuk puasa. Yakni tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13. Itu haram untuk puasa. Sekali lagi jangan terlalu soleh, jangan terlalu semangat. Ya, mentang-mentang pengen puasa karena amalan tertentu sampai nabrak-nabrak hari tasyrik tetap puasa. Bukannya dapat pahala, malah dapat dosa. Kenapa? Karena melanggar larangan. Di hari tasyrik pula masih diperbolehkan untuk penyembelihan korban. Rasulullah bersabda, "Kullu ayyamit tasyriki zabhun." Di setiap hari tasyrik adalah penyembelihan. Jadi secara umum waktu menyembelih kurban adalah 4 hari. Tanggal 10, tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13 bulan Zulhijjah. Yaitu batas maksimalnya adalah tanggal 13 saat matahari terbenam. Sudah maghrib maka sudah tidak boleh untuk menyembelih kurban. Kok korban atau hewan itu disembelih setelah ba'da maghrib tanggal 13 tidak bisa disebut korban, hanya sedekah biasa, penyembelihan biasa. Begitupun di hari tasyrik kita disunahkan untuk memperbanyak takbir. Rasulullah SAW bersabda, "Inna a'zamal ayyami indallahi tabaraka wa ta'ala yaumun nahr summa yaumul qori." Sesungguhnya hari yang paling mulia di sisi Allah tabaraka wa taala adalah hari Idul Adha dan yaumul qor atau hari tasyrik. Disebutkan tadi di awal bahwa di hari tasyrik kita disunahkan untuk memperbanyak takbir, takbir muqayyad, takbir yang diucapkan, dibaca setelah sholat sunnah, setelah sholat wajib, setelah zikir, kita memperbanyak takbir. Dan yang terakhir, dalam hari tasyrik ini kita disunahkan untuk memperbanyak doa sapu jagat. Sahabat Abu Musa al-As'ari radhiyallahu anhu berceramah, berkhutbah dalam Idul Adha. Beliau menyatakan, setelah hari raya kurban ada 3 hari, di mana setelah hari raya kurban ada 3 hari, di mana Allah menyebutnya sebagai al-ayam al-ma'dudat, hari-hari yang terbilang. Doa pada hari-hari itu tidak akan ditolak. Karena itu perbesarlah harapan kalian. Ikrimah yang merupakan salah satu murid mufassir umat ini, yakni muridnya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, mengatakan doa berikut adalah dianjurkan untuk dibaca pada hari tasyrik, yaitu Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ini diperbanyak dibaca saat hari tasyrik sampai tenggelamnya matahari di tanggal 13 Zulhijjah. Inilah sahabat sekalian rahimakumullah 16 amal yang kita disunahkan untuk melaksanakan di bulan Zulhijjah. Sebagai review adalah di periode sebelum dan di bulan Zulhijjah kita memperbanyak amal soleh, menunaikan haji. Kemudian periode 1 sampai 9 Zulhijjah
adalah puasa sunnah awal Zulhijjah, memperbanyak takbir mutlak, dan tidak memotong kuku dan rambut bagi orang yang hendak berkurban. Di periode tanggal 8 Zulhijjah ada puasa tarwiyah. Periode tanggal 9 Zulhijjah ada amalan puasa Arafah, memperbanyak doa dan zikir di hari Arafah, serta memperbanyak takbir muqayyad. Dan periode tanggal 10 Zulhijjah kita disunahkan untuk sholat Idul Adha, penyembelihan hewan kurban, dan di dalamnya dilarang untuk puasa. Dan periode terakhir 11, 12, 13 Zulhijjah kita dilarang untuk puasa, diperbolehkan menyembelih kurban, disunahkan memperbanyak takbir, dan dianjurkan untuk memperbanyak doa sapu jagat. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب